Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya mau menjelaskan mengenai dari Power Juice, PowerPod, dan kenapa sih sebagai reseller tuh kita harus berani dan bisa jualan PowerPod dan Power Juice. Jadi Power Juice dan PowerPod itu sebagai dikenal vape atau rokok elektrik. Jadi intinya itu adalah alat penguap. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti di luaran sana kan sama saja rokok dan vape itu. Yang pasti itu tidak sama. Yang pertama, rokok itu dibakar dan vape itu diuapkan. Jadi yang dihasilkan itu adalah uap air, bukan asap. Tidak ada namanya pembakaran. Nah, apa yang diuapkan? Itu adalah liquid vape atau e-juice. Oke. Nah, ini adalah bentuk pot yang dikeluarkan oleh PTBS. Jadi pot itu mudah digunakan, ringan, portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, gampang untuk di-charge-nya, gampang untuk di-refill-nya, dan juga yang pastinya stylish. Jadi kalau kita user rokok itu bisa dibilang, wah ketinggalan zaman deh. Kalau misalkan pot itu udah kekinian, jadi lebih lebih trendy lah. Nah, dalam pot itu ada cartridge. Jadi cartridge ini bisa dibilang tangki untuk penyimpanan liquidnya. Isi tangki ini kurang lebih sekitar 2 ml dan praktis. Jadi pengisiannya itu hanya 1-2 kali dalam satu hari, tergantung pemakaian, tapi rata-rata 1-2 kali. Untuk pemakaian optimal, itu disarankan satu rasa liquid untuk satu cartridge. Jadi jangan sampai satu cartridge ini dicampur, contohnya sudah rasa mangga, dicampur lagi dengan rasa kopi. Itu yang membuat pengguna vape yang tidak tahu akan kapok dengan vape, akan kapok dengan rokok elektrik. Ah, saya campur ini kayaknya enak nih. Pas coba nggak enak, udahlah balik lagi ke rokok. Nah, itu yang salah. Dan juga cartridge ini ada masa umurnya, kurang lebih 2 minggu, atau pemakaian satu botol liquid 30 mili. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Jadi ada 2 studi kasus yang ingin saya tekankan. Yang pertama itu yang bagian atas, London 12 April 2023, Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Jadi, oke, yang kedua dulu deh. Dan yang kedua adalah tahun 2016, rumah sakit di Inggris memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit. Jadi bisa dilihat pemerintah dari Inggris pun support vape atau rokok elektrik ini. Kenapa? Ya, di berita yang pertama, Kementerian Kesehatan membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Jadi lebih baik nge-vape deh dibandingkan merokok, karena angka kematian rokok itu sudah sangat tinggi, angka penyakit dari rokok pun sudah sangat tinggi, dan juga yang berita kedua itu bisa dilihat banyak yang terganggu dari asap rokok, tapi tidak uap vape. Nah, maka dari itu Rumah Sakit Inggris memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit itu, contohnya di tempat parkir mobil, tempat parkir motor, dan juga taman-taman di sekitar rumah sakit. Oke, studi kasusnya. Yang sebelah kiri bisa dilihat di Indonesia itu 70,5% pria yang merokok. Oke. Di sebelah kiri ini pasti masih banyak yang tidak terdata. Jadi minimal 70,5% pria yang merokok. Belum lagi, mohon maaf, ada yang bisa dibilang belum cukup umur, masih SD sudah merokok, SMP sudah merokok, curi-curi bekas rokok bapaknya, curi-curi bekas rokok kakaknya, atau yang sudah, ya itulah, yang bekas rokok, atau misalkan ada satu bapaknya nih suka ngerokok, stok nih, satu slop.
diambil satu bungkus sama anaknya yang masih notabene masih di pelajar lah. Nah, terus yang sebelah kanan itu jumlah rokok yang dihisap. Jadi 45% itu merokok 1-29 batang per minggu. 25%-nya merokok 30-59 batang per minggu, 30%-nya itu lebih dari 60 batang per minggu. Jadi dari yang rokok-rokok sedikit-sedikit itu 45% masih lumayan banyak. Jadi yang social smoker, yang cuman ngerokok kalau ada temennya, kalau lagi ngobrol aja, belinya batangan, ketengan. Cuman yang banyak itu yang 30% itu belinya pasti sudah bungkusan, kurang lebih seperti itu. Nah, studi kasus lagi. Jadi di Indonesia itu Direktorat Jenderal Bea Cukai, disingkat DJCB, Kementerian Keuangan, menunjukkan jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Yang kedua, Kementerian Keuangan Kemenkeu melaporkan produksi rokok Indonesia mencapai 323,9 miliar batang pada tahun 2022. Nah, bisa dibayangkan betapa besar potensi masyarakat yang bisa menjadi beralih ke vape, beralih ke rokok elektrik. Kita ambil 10%-nya aja dalam 1 tahun. Jauh. Itu kita bisa membantu teman, saudara, orang tua, kakak, adik, siapapun itu untuk menjadi lebih sehat. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke. Next-nya ini kandungan berbahaya dalam 1 batang rokok. Nah, itu bisa dilihat dari sebelah kiri ada naftalin, asetanisol, hidrogen cyanida, kadrium, metanol, asam asetik, toluen, geranol, aseton, vinil klorida, sampai butane, karbon monoksida, benzena. Nah, jadi bisa dilihat dari semua zat-zat ini adalah zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran. Paling kanan saja, di bagian filter, ada butane, ada karbon monoksida, dan ada benzena. Kebayang nih, di filternya aja ada itu. Jadi kalau begitu perokok ini dari awal sampai akhir itu menyedot itu semua, butane, digunakan dalam cairan korek api, karbon monoksida, asap knalpot kendaraan, benzena ditemukan terkandung dalam semen karet. Nah itu semua ini perokok ini sedot dari awal sampai akhir, belum yang dari awal dibakar, di tengahnya ada asam asetik, geranol, toluen, sampai yang ke udah sedikit lagi nih ada aseton. Nah itu tuh perokok sedot semua, kebayang seberapa banyaknya zat-zat berbahaya yang masuk. Nah, pasti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang terpapar asap rokok sangat dirugikan. Nah ini udah pasti banyak dengar juga, Bapak Ibu sekalian, rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Di antaranya ada 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya perokok saja nih yang bisa terpapar bahayanya, pasti juga keluarganya. Penyebaran itu bukan hanya dari udara, tapi juga dari baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Jadi baju-baju nih pasti banyak yang ibu-ibu biasanya kalau pulang, Bapak ganti baju dulu, Bapak mandi dulu. Nah itu karena biasanya perempuan lebih concern mengenai baju-baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Oke, next-nya wanita dan ibu hamil. Ini juga bahaya. Wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif dan atau perokok pasif memiliki risiko penyakit yang meningkat. Penyakit tersebut adalah stroke dan kanker paru-paru. Ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Nah, ini juga nih bahaya nih. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kenal atau saudara yang lagi mengandung, lagi hamil, terus tahu suaminya merokok, tolong deh kasih tahu. Jangan merokok yang pertama dalam satu ruangan. Yang kedua, kalau bisa suruh
berhenti atau enggak ya minimalnya ganti baju, mandi sebelum bertemu dengan istri atau keluarga yang sedang hamil. Karena bahayanya ini bukan cuman ibu saya, cuman calon bayi ini, calon bayi yang terpapar asap rokok. Selanjutnya, janin bayi dan bayi. Janin bayi yang ibunya terpapar asap rokok konvensional menyebabkan adanya resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi, gangguan pernafasan, resiko kematian bayi mendadak. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Next-nya, bagi kesehatan perokok sendiri dan pasif, perokok aktif dan pasif. Jadi yang pertama, penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang itu jadi mudah patah. Gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, menyebabkan kanker leher rahim, dan keguguran pada wanita, menyebabkan kerontokan rambut. Jadi ingat, ini bukan hanya perokok aktif, tapi perokok pasif. Bukan hanya diri kita sendiri yang merokok, tapi orang-orang sekitar juga. Bukan hanya saat kita merokok, tapi setelah kita pulang dari merokok, setelah merokok pun mereka masih bisa mendapatkan dampak buruknya. Secara sosial, nah yang pertama, bau rokok menempel pada pakaian. Bau rokok menempel pada mulut dan badan, mengganggu pengguna jalan lainnya bila merokok di kendaraan. Ini nih yang paling parah nih, di kendaraan. Yang selanjutnya meningkatkan mikropartikel pada pakaian yang tidak baik, mengganggu lawan bicara ataupun orang-orang sekitar. Nah, mungkin saya mau menekankan pada yang pertama itu poin 2, menempel pada mulut dan badan. Kebayang kalau kita sedang ada tamu, ada calon klien, ataupun klien yang sudah berjalan, itu tidak merokok. Terus kita itu perokok dan kita ngobrol di depan mereka, kebayang mereka keselnya, sebelnya sama kita seperti apa. Atau enggak masuk ke ruangan yang ber-AC, udah wangi, sama stafnya dikasih rokok wangi semuanya. Kita baru saja selesai merokok, datang ke dalam ruangan itu, pasti yang tidak merokok pun, waduh, bau rokok nih, males saya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, mengganggu penggunaan jalan lainnya bila merokok di kendaraan. Masih banyak yang merokok di motor dan di mobil, membuang abunya di jalan. Itu bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Belum dari masalah kesehatan, belum juga kalau mereka kena matanya, kecelakaan. Itu kita kadang-kadang tidak bisa, tidak kepikiran sampai ke sana, perokok biasanya. Dan yang paling parah, merokok dalam mobil, ada istri, ada anak, ada orang tua, dan mereka semua tidak merokok. Tapi yang nyetir, ya udahlah, ngerokok aja, dari buka jendelanya, nanti keluar kok asapnya. Itu sebelnya kayak gimana? Tolong dibayangkan. Saya sih sebel ya. Ya, next-nya ini yang lumayan krusial nih. Hitungan untuk perokok. Jadi kalau perokok itu merokok 1 hari 1 bungkus. Kita hitung 1 bungkusnya itu ya rata-rata 30.000 lah. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi 1 hari itu 30.000 dikali 1 bulan. Kita hitung 1 bulan 30 hari, pukul rata. 900.000 per bulan. 1 hari 2 bungkus, 60.000 kali 30 hari, 1.800.000 per bulan. 1 hari 3 bungkus, 30 hari atau 1 bulan itu 2,7 juta. Tinggal dihitung saja, dikalikan untuk 1 tahun. Kalau ada yang bilang juga, Mas, saya kan rokok nih banyak nih, 3 bungkus lah. Cuman saya beli rokok yang nggak jelas lah, yang di warung. Harga 10 ribuan ya, sama aja kali 30. Itu udah kena di 900.000 lagi per bulan. Jadi ya, gimana pun rokok ya tetap menghabiskan uang Anda. Tetap tidak bisa berhemat. Gimana cara menghematnya? Ini, hitungan power pot dan power juice. Jadi power pot itu, pot yang tadi saya jelaskan, itu 1 PV plus 50.000. Cartridge-nya ini yang harus diganti secara berkala. 1 PV plus 19.000, isinya 3. Terus 1 cartridge itu kurang lebih harganya 47.000.
untuk 2 minggu, paling boros untuk 2 minggu. Jadi kalau gitu untuk 1 bulan itu 94.000. Ini untuk power juice-nya itu satu botol power juice 30 mili, 1 PV plus 20.000 kurang lebih untuk 1 bulan. Paling borosnya itu saya sudah pakai, dan memang untuk 1 bulan pun 30 mili pasti masih ada sisa jauh banyak. Nah, hitungan 1 bulan pertama. 1 power pot, 2 cartridge, 1 power juice 30 mili. Itu harganya kurang lebih 175.000 ditambah 94.000 ditambah 145.000 kurang lebih 414.000. Jauh mangkasnya dibandingkan perokok. Tinggal dikali lagi untuk 1 tahunnya berapa banyak. Tapi ini untuk hitungan bulan pertama. Bulan selanjutnya kan Anda tidak perlu beli power pot lagi. Tinggal beli cartridge-nya aja. Cartridge itu 2 untuk 1 bulan 94.000 ditambah 1 power juice 30 mili itu 145.000. Lebih mangkas lagi untuk bulan selanjutnya 239.000. Jauh banget, dan ini hitungan paling boros. Hitungan paling borosnya pasti lebih hemat. Nah, produk-produk power juice apa saja? Jadi ini untuk yang 30 mili dulu. Ada pot friendly 3 mg, pot friendly 9 mg, dan salt nicotine 30 mg. Jadi pot friendly 3 mg ini untuk perokok ringan, kurang lebih 1 bungkus per hari atau di bawah. Pot friendly 9 mg itu kita targetkan untuk perokok sedang, 1-2 bungkus 9 hari. Untuk perokok berat, salt nicotine 30 mg itu untuk perokok berat, lebih dari 2 bungkus per hari. Jadi tetap masih banyak pertanyaan di luar sana yang bilang bahwa kan itu ada nikotin. Nikotin sebenarnya tidak membahayakan kalau dikonsumsi, tidak melebihi rokok lah, itu jauh di bawah. Karena makanan sehari-hari pun tetap ada nikotin seperti kangkung, kentang pun itu ada nikotin tapi sangat rendah. Nah, untuk di rokok elektrik ini kita buat lebih rendah lagi dibandingkan dengan rokok. Jadi rokok itu biasanya 1 batang itu 2,5 miligram, 3 miligram, ada yang 4, ada yang 5. Kebayang rokok 1 bungkus mungkin isinya 20, itu kali yang paling rendah aja 2,5 mg itu sudah 50 mg per hari kita konsumsi rokok. Kita konsumsi nikotin, maaf. Nah, pot friendly ini dan salt nikotin 1 botol itu yang paling kiri pot friendly 3 mg untuk 1 botol. Jadi kalau pemakaian 1 botol 1 bulan kita hanya mengkonsumsi nikotin itu 3 miligram. Jauh mangkas dibandingkan rokok. Misalkan untuk perokok berat itu pakai salt nikotin 30 miligram. Itu jauh lebih mangkas konsumsi nikotinnya dibandingkan rokok. Karena itu untuk 1 bulan. Nah, salt nikotin 30 mg ini kenapa dibedakan dengan pot friendly? Jadi salt nikotin ini jenis nikotinnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi yang awalnya bisa dibilang rokok itu kereta, habis 1 batang bakal lagi. Nah, dengan salt nikotin ini kita nge-vape, nyedot rokok elektrik itu mungkin 2 kali 3 kali taruh lagi, 2 kali 3 kali taruh lagi. Jadi badan itu nggak minta nikotin terus-terusan. Kurang lebih seperti itu. Dari bahan baku yang pertama ada VG. Ini saya singkat aja. Ada VG, ada PG, Prisa Essence. Jadi VG ini dari kelapa sawit. Yang kita gunakan adalah medical grade. Biasanya itu digunakan untuk nebulizer rumah sakit dalam mengobati asma. Jadi diambil uapnya untuk membersihkan kerongkongan-kerongkongan kita yang banyak dahaknya, kurang lebih seperti itu. PG itu propylene glycol. Propylene glycol biasanya propylene glycol adalah bahan pelarut. Biasanya dipakai kalau di food grade itu di minuman bersoda, sirup, es krim. Nah, yang kita pakai adalah medical grade. Itu adalah pelarut untuk melarutkan obat-obatan. Jadi sangat aman untuk digunakan. Nah, yang ketiga adalah perisa atau essence. Rasa-rasa yang dipakai itu dari power juice ini kita pastikan adalah bahan-bahan yang alami dan yang biasa dipakai dalam makanan dan obat-obatan. Contohnya ada sirup, obat sirup rasa jeruk. Nah, itu kita pakai untuk rasa-rasanya seperti itu. Yang medical grade, grade-nya itu untuk medis.
Selanjutnya ada pemanis atau sukralos dan nikotin dari ekstrak tembakau. Jadi pemanis dan sukralos ini, pemanis yang dipakai adalah sukralos, yang termasuk aman karena tidak berkalori dan tidak meningkatkan gula darah. Cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sukralos juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan oleh bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Jadi banyak vapers itu rata-rata giginya bagus. Kalau yang dulunya smoker mungkin dulunya perokok biasanya tetap kuning, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa menjadi putih kembali. Tidak ada terpapar dengan tar yang bisa menguningkan gigi dan lain-lainnya. Nah, nikotin yang kita pakai adalah ekstrak tembakau, diekstraksi dari tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstrak nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Nah, saya harus disclaimer dulu bahwa masih banyak di luar sana kalau misalkan perokok pindah ke vape itu nih petani tembakau tidak punya kerjaan. Itu salah besar karena kita memakai nikotin hasil ekstrak tembakau dan seluruh seluruh tembakaunya kita pakai. Jadi dari pucuk, dari batang itu semua kita olah. Kalau rokok biasanya hanya diambil, oh ya pucuknya saja karena lebih wangi, karena lebih apa, dan yang lainnya mubazir, tidak terpakai. Tapi kalau dari nikotin cair itu semua kita pakai. Jadi ruang lingkup petani tembakau itu jauh lebih baik, tidak ada yang terbuang. Oke, pada intinya semua bahan baku yang digunakan pada power juice itu bahan-bahan yang halal dan menyehatkan, bahan-bahan yang natural, dan pastinya food dan medical grade. Nah, power juice sendiri ini yang tadi. Oke, ini kita next saja ke harga device. PowerPod itu 1 PV plus 50.000 yang kanan. Itu sudah free 1 cartridge, jadi jauh lebih hemat lagi bulan pertamanya. Nah, yang kedua, yang sebelah kirinya itu ada cartridge-nya. Jadi satu box itu isi 3. 1 PV plus 15.000 isi 3. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu mau menjual ini, tolong dibarengkan, disamakan dengan power cartridge-nya, sorry. Jadi untuk satu box dan satu box, karena pemakaian lebih awet. Jadi nggak ada nanti, oh ya ini saya beli potnya tapi nggak ada cartridge-nya. Pesan lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk harga liquid Saltnik 30 ml, 1 PV plus 20.000 seperti yang tadi saya katakan. Ini rasanya itu ada mango, watermelon, apple peach, cola, mocha coffee, iced tea, dan strawberry. Jadi semua rasa-rasa di sini kecuali mocha coffee itu dingin. Semuanya ada ice. Jadi pastikan kalau yang ingin rasanya mentol atau yang biasanya merokoknya mentol, biasanya lebih masuk ke rasa-rasa yang dingin. Dan kenapa kita PT Base mengeluarkan banyak rasa yang ice atau mentol? Karena kita melakukan riset dari orang-orang perokok ini, kalau misalkan pindah ke vape, mereka cenderungnya pilih rasa apa dulu? Biasanya rasa yang dingin karena lebih mudah masuk, terutama setelah makan. Itu yang susah dihilangkan dari perokok-perokok. Jadi kalau misalkan perokok nih habis makan, wah asem nih mulut nih, kita harus ngerokok dulu nih. Itu kalau dikasih rasa yang creamy seperti mocha kita sebutnya creamy, biasanya enak. Jadi kita kasih banyak varian yang rasa ice. Tapi kalau sudah terbiasa dengan vape, ingin merasakan bosen nih dingin-dingin terus, pengennya yang rada creamy deh, pengen ngerasain layer-layernya nih, ada kopi, ada susu, dan lain-lain, itu bisa ke mocha coffee. Tergantung pengguna yang suka kopi kah, atau lebih suka yang dingin-dingin, kurang lebih seperti itu. Ini freebase, 1 PV plus 15.000, di bawah lagi harganya. Jadi kalau misalkan sudah dari perokok ke freebase 3 dan 9 mg itu biasanya lebih hemat lagi. Ada mocha coffee,
Seperti tadi, cola, ice mango, ice tea, apple peach. Nah, next-nya adalah liquid freebies 60 mili. Jadi masih banyak juga. Ternyata Bapak Ibu juga sudah ada vapers atau pengguna rokok elektrik yang lumayan lama. Jadi biasanya kalau yang 60 mili ini itu pemakaiannya lumayan banyak. Yaitu ada rasa grape ice, ada rasa ice mango, ada coffee caramel dan strawberry yogurt. Ini biasanya untuk pengguna-pengguna yang alatnya itu sudah bukan pot lagi, sudah lumayan lama lah di dunia vape ini. Kurang lebih seperti itu, Kapten, Pak Ali. Kita mungkin lebih banyak Siap, siap Pak Yuwo. untuk tanya jawabnya. Saya Ya. ada singkat-singkat banyak, izin. Oke, jadi mungkin kita review sedikit ya teman-teman. Jadi produk terbaru yang dikeluarkan ini adalah Power Pot ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal, ini dikenalkan memang tujuannya untuk yang belum mengenal biar mengerti juga ya, biar ikut paham juga gitu ya. Supaya nanti memiliki pemahaman yang sama tentang narasi daripada produk Power Pot dan Power Juice ini. Kita mungkin sampaikan bahwa Power Pot dan Power Juice ini adalah satu set ya. Kalau orang di luar sana itu anak-anak muda nyebutnya vape, tapi kalau orang yang nggak ngerti akan nyebutnya itu rokok elektrik, nyebutnya begitu karena bahasa bahasa gampangnya seperti itu. Dan ini dikeluarkan bukan semata-mata untuk mempromosikan orang untuk apa namanya nge-vape gitu ya, tapi dikeluarkan dengan narasi positif bahwa produk ini kita persembahkan untuk para ahli hisap. Nah, kita persembahkan untuk para ahli hisap, para perokok, supaya dia bisa beralih. Supaya dia bisa beralih, karena tadi sudah dibuatkan hitungan ya. Ternyata dengan beralih itu, dari sisi ekonomisnya saja dia sudah mendapatkan satu sisi ekonomis ya. Dan itu lumayan, 1-2 juta itu kan bisa untuk beli susu anak, gitu kan. 1-2 juta ekonomi masih, misalnya kita punya teman ekonominya masih nggak wah lah, masih biasa, masih sering kurang, tapi 1 juta itu uang suka dihabiskan untuk rokok, tapi untuk keperluan keluarga saja masih kurang. Nah, inilah yang akan kita bawa narasinya teman-teman kepada para perokok teman-teman kita supaya mereka berpindah. Nah, oleh karena itu, kalau saja di sini para ambasador ternyata juga ada yang memang sudah biasa dengan merokok. Nah, ini para ambasador seharusnya menjadi satu sampel ya, satu contoh bagaimana bisa merasakan sensasinya nge-vape kayak Pak Yugo tuh tadi. Ya, langsung rasanya gimana. Nah, teman-teman di sini perlu juga tahu Pak Yugo tadi ada yang komentar itu rasanya terlalu manis gini gini gini. Sebenarnya rasanya kan ada banyak ya. Jadi Banyak-banyak. teman-teman nanti bisa dengerin testi dulu kali ya, testi dulu dari beberapa teman-teman yang merasakan yang juga perokok gitu, yang juga perokok kira-kira dia rokoknya dulu rokok apa, kemudian sekarang dia cocok nih pakai rasa ini gitu kan. Nah, kita mau dengar testimoni dulu nih dari Pak Teguh. Nah, Pak Teguh boleh nih, Pak Teguh kita mau minta ngobrol dulu Pak Teguh gimana sensasi setelah Pak Teguh ini sebagai perokok ya. Nah, sebagai perokok. Pak Teguh. Siap. Pak Assalamualaikum Teguh ini sebagai warahmatullahi perokok ya. wabarakatuh. Kalau kalau saya nggak bisa testimoni Pak Teguh karena saya bukan perokok ya kan. Ya, kebetulan ini masih di Bengkulu habis HTS sama Pak Rion. Lagi mau jalan lagi. Ini testimoni saya nih, Cap. Saya tuh merokok 1 bungkus sampai 1,5 bungkus tiap hari ya. Ini agak gema apakah ada dua Zoom, ada dua di situ? Oh iya, handphone istri saya juga Star Ambassador. Tadi dulu, saya matiin dulu. Oke. Oke. Silakan, Ya, silakan. Ahlinya oke. yang ngomong ahlinya.
Pak Nur tahu lah kalau saya ada yang merokok kalau di SLC juga. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah berkat adanya Power Juice sama Powerpot ini ya, Powerpot Base Corporation. Ini bahkan testimoni nyata, Cap, pada saat umroh kemarin, umroh Oktober yang perdananya Lavanaya, itu istri saya di depan Ka'bah itu berdoa biar suaminya nggak merokok lagi. Itu sampai seperti itu, saking saya suka ngerokok di rumah. Cuman walaupun saya ada kantor ya, bikin kantor dari apa namanya hasil base itu. Nah itu 1 sampai 1,5 bungkus rokok saya Evolution merah 35 Tapi 30 1,5 38 bungkus ribu. per hari ya rata-rata itu. Ya, rata-rata. Nah, saya ngomong sama istri, nih kalau nanti PT BES keluar potnya, power potnya, kemarin kan yang awal cuman ininya, power juice-nya. Saya belum mau ini, tapi kalau keluar saya mau pakai itu dan insya Allah saya mau berhenti merokok. Nah, ceritanya datang tuh barang ini, Cap. Itu seminggu, hampir 2 minggu yang lalu. Malam-malam datang, saya langsung tes, ternyata sudah ada ininya ya, sudah nggak dicas pun bisa gitu waktu barang datang awal itu. Nah, terus saya langsung isi, kira-kira 10 tetes itu, saya isep dalam-dalam, tembus, isep, gitu. Gitu pokoknya 3 kali isep yang dalam gitu ya, terus merasa kok enak gitu. Nah, nyaman. Pakainya yang apa kemarin? Ininya, Yang mango. jusnya Yang mango ya. iya yang ini nih. Jadi bagi teman-teman yang memang perokok, nah ini nih. Yang ini yang panjang yang pertama. Oh, yang pertama. Sudah. Itu yang berapa mg? Berapa ya? Malah saya nggak memperhatikan mg-nya nih, Cap. Nah, harus diperhatikan kan biar nyambung. Ini 30 ya kali ya. 60 mili 3 mg tapi. Garis miring 3 mg ini kan? Iya, yang 3 mg ya Pak juga itu ya. Yang awal mah. Benar, 3 mg dalam 60 mili. Ya, itu 3 3 mg. Pak Igo. Ya. Itu Mbak, pakai 3 mg aja udah enak ya. Berarti nggak terlalu ini banget sih Pak Jugo ya. Padahal ini perokok loh. Iya, Nah, 3 jadi mg itu. gimana, Pak? Ya sebentar. Nah saya isep, terus kan karena sudah malam istirahat. Besok paginya makan pagi, saya pasti merokok tuh 1 sampai 2 batang. Ya kan, 1 sampai 2 batang saya merokok. Tapi pada saat itu rokok saya itu tinggal 4, ini masih ada. Rokok saya terakhir nih. Ya, masih 4 batang waktu itu, saya isep setengah. Udah nggak enak, Cap. Akhirnya saya ngisep ini, kayak ini, kok lebih nyaman gitu. Nah, terus saya ingat-ingat dalam perjalanannya, biasanya kalau merokok tuh suka sakit tenggorokan. Terus kalau mau merokok tuh butuh minum manis atau minum dulu gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi ketika pengen ya ngisep aja, malah justru jadi kayak permen gitu. Justru jadi kayak permen, saya nggak butuh harus kopi dulu baru ngerokok atau ngeteh dulu baru ngerokok, tapi ini kayak permen. Habis presentasi, ya kan aus tuh kan. Kemarin habis ngisi training aus, nge-vape set, lembab di sini enak gitu. Jadi teman-teman ini bagi teman-teman yang memang mau mengurangi bahkan menghilangkan, saya dari situ rokok yang 4 batang tadi tinggal 2, ini masih ada 2, sampai sekarang belum beli rokok lagi. Selalu nggak akan beli rokok lagi. Saya pakai ini udah nyaman gitu. Mantap. Oke, Benar-benar terima kasih. Sama-sama. Boleh menanggapi nggak, Kapten? Makasih, Bapak. Masih Ya, Pak Dulu. sama-sama Pak Yugan. Terima kasih, ini produknya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti juga ganti, karena bau badan, bau bajunya, ruangan juga istri saya udah langsung seneng lah gitu, karena biasanya bau baju kalau kita ngerokok apalagi rame-rame biasanya ya pasti nggak enak. Betul apa yang dikatakan Pak Yugo tadi. Terima kasih ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu testimoninya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten, izin mau menanggapi? Ya. Nah, jadi memang kalau misalkan dari perokok,
itu pakai 3 mg sudah cukup, alhamdulillah. Itu sudah memenuhi. Tapi beberapa orang itu ada yang sudah pakai 3 mg tapi keinginan rokok masih ada. Nah, itu artinya nikotinnya belum terpenuhi. Tapi kalau misalkan sudah pakai 3 mg tapi sudah cukup, sudah tidak apa-apa. Karena kadar nikotin yang masuk ke kita pun jauh di bawah dan badan pun menerima. Artinya badan kita itu tidak perlu nikotin sebanyak itu. Tapi dengan 3 mg saja sudah tercukupi, tidak ada keinginan untuk merokok lagi dan merokok jadi pahit segala macam, itu sudah cukup oke lah untuk kedepannya juga, dan lebih mudah untuk tidak nge-vape dibandingkan tidak merokok. Mungkin banyak juga yang bingung, nanti kalau nge-vape saya nge-vape terus. Beberapa teman saya yang nge-vape dari merokok berhenti terus ke vape, itu mereka tidak vape selama 1 hari atau misalkan setengah hari, di kantor vape-nya ketinggalan, itu mereka fine-fine aja gitu. Kapten, izin. Pak Tatang mau testimoni juga nggak Pak Tatang nih yang habis 5 bungkus sehari, coba. Halo Pak Tatang. Kapten, siap. Nah, Pak Tatang ini rokoknya apa nih sampai habis 5 sehari? Aduh. Ini kalau saya langsung bisa beli motor baru itu. Ini Kapten. Mantap. Lanjut. Gimana Pak Tatang? Pengalamannya gimana? Nah, itu kan waktu keluar Power Juice ya. Waktu keluar pertama Power Juice itu kan kebetulan saya mungkin apa ya? Emang udah biasa nge-vape, nge-pod gitu kan. Cuman pakai liquidnya dari toko di luaran gitu, Kapten. Kan banyak ya sekarang toko-toko vape tuh. Nah, itu nggak merubah kebiasaan 5 bungkus saya itu, nggak merubah. Jadi nge-vape iya, rokok iya, tetap habis 5 bungkus gitu kan. Nah, tapi waktu saya beli, ini kebetulan stok saya ada berapa ya? Ada 3. Ada strawberry, es cola, sama mango. Dari PTBS tuh, Power Juice-nya. Nah, itu saya beli Power Juice-nya, cuman vape-nya ini beli dari luar. Karena nunggu dari PTBS kan lama tuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai dari PTBS juga. Ini masih dipakai gitu kan. Jadi cartridge-nya banyak, pod-nya juga banyak. Nah, alhamdulillah stok Power Juice-nya juga banyak gitu. Alhamdulillah dari 5 bungkus, sekarang sejak pakai Power Juice itu 1 bungkus pun nggak habis gitu. Nah, sekarang justru malah istri yang beliin. Beli dong vape-nya dari PTBS gitu kan. Mantap. Alhamdulillah lah, bisa. Emang beda rasanya, Kapten. Kalau boleh saya bicara ya, jujur, beda rasa liquid yang dari toko luaran dengan Power Juice yang dari PTBS, itu betul beda banget lah. Gitu. Jadi bisa merubah gitu. Bisa merubah Jadi kalau misalkan setelah nge-vape ini dari Power Juice, itu saya ngisep rokok itu jadi gak enak, Kapten. Bener-bener gak enak. Nah, saya sarankan lah, bagi yang 1 bungkus, 2 bungkus per hari, udah mending lari aja deh ke produk PTBS. Kita dapat poin iya, karena saya hitung-hitung itu jauh lebih murah loh. Ini kalau kita hitung dari harga RO 125 ditambah 50 berarti 175. Saya ambil sekarang cartridge bisa kalau sebulan kan saya habis 2 nih cartridge-nya. Power Juice-nya habis 2, itu jauh lebih hemat daripada saya beli rokok 5 bungkus sehari. Betul. Nah, dan itu alhamdulillah adik saya kemarin sudah nyoba juga tuh. Adik saya tuh kan istilahnya, kalau saya bilang adik saya ini asbak. Jadi asbak itu segala macam rokok masuk ke mulutnya. Kalau saya nggak pernah. Jadi satu macam aja, kalau nggak ada ini saya mending nggak ngerokok gitu. Nah, adik saya ini asbak mulutnya. Jadi alhamdulillah tuh bisa berhenti, Kapten. Kemarin saya kasih gitu, Power Juice-nya saya kasih, Power Pod-nya saya kasih. Itu alhamdulillah bisa berhenti. Oke. Nah, ibu pun senang gitu. Terima kasih Pak Tatang ya. Siap, Semoga Kapten, di sana jadi omsetnya jadi bagus tuh. Ya, makasih Pak Tatang. Siap. Bisa menanggapi, Kapten? Izin? Boleh Pak Jugo. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, memang untuk perokok berat atau perokok aktif, biasanya merokok itu sangat sulit diberhentikan. Mereka ingin berhenti, cuman kalau misalkan ada power pot ini, itu
eh, kita sebutnya biasanya vapor hybrid. Masih nge-vape, iya, ngerokok iya. Cuman rokoknya itu sudah dikurangin dan lama-lama pasti bakal berkurang. Saya pun dulu begitu. 6 bulan pertama nih, oh iya bener, rokok jadi pahit. Cuman masih ada nih yang pengen ngerokok. Kadang-kadang pengen ngerokok. Cuman kesini-sini saya jadi berhenti merokoknya gitu. Jadi memang diniatkan, di nawaitunya adalah untuk berhenti merokok. Dan saya bisa jamin lebih mudah berhenti vape dibandingkan berhenti merokok. Itu bisa saya jamin. Oke, sepertinya cukup ya sampai di sini dulu Pak Yugo ya, karena udah jam 10 udah lewat ya. Jadi kita Sudah mau jam lanjut 10. lagi. Cepat ya? Nah. Thanks Pak Yugo Siap, ya. siap. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kita apa namanya ya, cerita-cerita tentang produk ya dari Power Pot dan Power Juice. Bentar ya, sebentar. Power Pot dan Power Juice, dan juga pengalaman beberapa teman kita yang juga memang sudah ada yang berhenti merokok, ada yang berkurang merokoknya juga dengan adanya produk ini. Dan tadi juga testingnya ternyata beda ya, yang dibeli dari luaran apa namanya, rasanya juga itu sangat beda. Dan ini terbaik banget ya Pak Yugo, thanks banget ini. Jadi yang dibuat ini bagus banget. Jadi teman-teman juga sampai bisa memberikan testing, rasanya juga itu beda gitu. Yang kita beli jus dari luar dengan yang dibeli dari base itu beda. Jadi benar-benar kualitasnya premium lah ya. Yang di base ini kualitasnya premium. Nah nanti dengan begini nanti, wah ini nanti kalau kita ketemu para mentor yang udah biasa, ini yang biasa ngerokok aja yang kita bahas. Yang nggak ngerokok mah jangan ya kan. Seperti saya enggak gitu. Gaya-gayaan doang bawa kalung tapi nggak pernah disedot ya kan. Kalau udah ketemu sesama perokok gitu ya, kalau para mentor nanti ketemu, wah jangan sampai nih ketemunya masih berbagi batang gitu kan, berbagi batangan, tapi bagaimana sensasinya berubah sekarang, komunitasnya berubah ya menjadi gantungan semua yang ada di sini nih, ngegantung semua nih kan. Nah nanti ngegantung semua. Pak Yugo, cartridge kita ini berapa OHM? Udah pernah dijawab ya Pak Rohan ya dulu ya. 1.0 OHM. Oh, lupa lagi. 1.0 OHM. Oh iya. Nah, nanti boleh Pak juga itu kalau misalnya ada knowledge khusus, kalau ada knowledge khusus tentang OHM nanti boleh ya kita tambahkan 1.1 ya. Nanti kita tambahkan Siap, ya Pak siap. Yugo ya. Siap, Biar nanti Kapten. saya juga jadi paham itu, kalau yang nggak paham saya kira itu berapa ohm gitu bacanya. Siap, siap. Oke teman-teman, kalau aku merokok terus tapi bisnis jalan gimana? Yang rohani, nggak usah dibahas berarti. Jadi di sini adalah produk ini kita spesialisasikan kepada para perokok supaya bisa berhenti merokok, dan juga bukan cuma masalah itu ya, ekonominya jadi lebih baik ya, karena bukan hanya sekedar mengurangi konsumsi atau efisiensi ya daripada keuangan, tapi juga menambah keuangan karena akan menjadi nilai bisnis yang bagus. Nah, biar cartridge nggak cepet gosong. Nah, ini ada tanya, kalau cartridge itu kalau dipakai itu rata-rata 2 mingguan ya umurnya. Biar nggak cepat gosong. Secepat apakah gosongnya? Atau mungkin nyedotnya terlalu dalam tuh gimana Pak Yugo? Ini ada tambahan pertanyaan, boleh ditambah jawab nggak apa-apa. Kalau untuk di pot, cartridge gosong biasanya sudah kena waktu 2 minggu. Itu rata-rata ada wangi gosong, bau gosong yang keluar. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang dipastikan pasti 2 minggu ini minimal itu biasanya keluar wangi gosong, bau gosong yang sudah menandakan cartridge itu harus Mungkin terlalu udah telat ngisi gitu, cara pengisian kali Pak Yugo. Nah, oke. Ini juga saya lupa kasih tahu. Jadi cara pengisian sudah diisi pertama kali cartridge baru dibuka, diisi, tunggu dulu 2 menit, itu baru boleh disedot. Jadi nunggu meresap dulu ke dalam cartridge. Nah, dari situ jangan sampai habis nih. Kalau misalkan kita lihat nih kan itu transparan tuh. Oh, tinggal sedikit lagi, kira-kira mau pakai setengah hari nih. Isi aja setengahnya. Jadi kalau tinggal sedikit, jadi isinya sedikit-sedikit aja. Jangan
Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit. Kurang lebih seperti itu, biar menghindari kosong liquidnya. Kalau misalnya terlalu banyak tapi nggak habis dibiarkan itu nggak bagus juga ya? Bukan nggak bagus, mungkin di saat contohnya mungkin malam-malam kita pengen nge-vape diisinya full nih, terus ditunggu sampai pagi. Biasanya itu ada rasanya apa ya? eh, harus nge-vape berapa kali dulu baru rasanya keluar lagi. Tapi kalau misalkan pas malam-malam itu eh, kita lihat oke tinggal sedikit, jangan sampai penuh nih. Ya, tinggal sedikit, itu kita diamkan itu tidak masalah. Pas pagi-pagi kita isi, jadi lebih baik pengisian saat mau dipakai pagi-pagi saja dan siang hari. Kalau malam-malam jangan full, kurang lebih seperti itu. Biasanya rasanya itu nggak keluar untuk 5 menit pertama lah nge-vape. Ini juga ada beberapa komentar Kalau ya. Coba ini divalidasi ya. Oke. Oh, lubang kecilnya Oke. jangan ketutup katanya. Pada saat dihisap itu juga bisa cepat Oke. gosong lubang kecil. Jadi di pinggir cartridge-nya ini ada lubang, itu jangan sampai kepegang sama tangan. Itu kelihatan kok. Jadi nanti kalau kepegang itu tidak ada udara yang masuk, kurang lebih seperti itu. Jadi pegangnya Oh, kita di ratanya aja. Di ratanya.